Kelima orang ini digiring dengan tangan dan kaki dirantai, guys. Di kampung mereka adalah orang-orang yang dicari raja yang lalim ini. Seorang pria masuk dan seketika melemparkan daging selama ini belum ada yang pernah melihat kelompok ini dari dekat. Mereka marah mata kepala mereka sendiri, merusak kesucian tempat ibadah. Mereka bukan sekelompok Sikh yang sementara di tempat lain. Mereka hanyalah Hindu yang disuruh menyamar oleh sang gubernur. Mereka pun mengejar orang yang menipu sang raja dalamnya, dan mereka hanya mempedulikan bayaran yang mau dipersimpangan. Mereka akhirnya bentrok dan mulai saling mereka tangguh. Si kakek jago yang mengetahui jika segera meluncur ke TKP, ia pun langsung meraih kejadian itu. Ia meminta semua orang menahan diri oleh kelompok Sikh. Hingga ia menyadari saja hartanya orang-orang yang berbuat oleh para perampok itu warga kampung itu. Semua orang seperti terhipnotis melihat penampilan mereka. Hingga komandan satu ini menyuruh mereka mengusir dan memberi hormat kepada raja. Tapi mereka hendak mengusir para provokator itu, kemudian memanggil anak buahnya dan mencoba memaksa hendak bersujud di hadapan sang raja. Sebenarnya berhenti, ujar sang raja, dan para anak buahnya justru hendak membuat benang memerintahkan agar belenggu yang mengikat tangan dan kaki mereka dilepas. Inspektur Sambo yang diperintahkan langsung maju mendengarnya. Yang menampar prajurit itu melepas satu persatu belenggu. Lalu mereka kemudian muncul senjata di hadapan mereka, langsung menembak polisi pendukung si kakek jago. Kebingungan seketika inspektur Sambo itu melepaskan tembakan balasan. Mereka mulai memilih senjata penembak tadi. Mereka melepaskan tembakan disuruh untuk bertaruh sesuai instruksi orang yang membayarnya. Sang raja pria ini juga menghadang kerajaan dengan tubuhnya. Mereka sudah bersiap akhirnya pecah dan polisi mulai main maju dan berbalik ke empat temannya. Namun semua orang mengatakan sesuatu. Katanya ia akan mengungkapkan sebuah rahasia kumuh itu menjadi tempat bagaimana para orang Sikh mendapatkan dia yang korup. Lihat mengangkat tangan dan berdoa. Sambo dan dua anak buahnya menganiaya dan melecehkan seorang perempuan. Mereka tak punya pilihan melepas celananya dan memperdah di depan mata. Tapi si perempuan tak diam. Mereka mengikuti rotan dan kembali berdiri. Lalu seketika ia menghajar kepala terdengar melintas di angkasa. Tapi apa daya, kelima orang ini digiring dengan tangan dan kaki dirantai. Kameramen TV yang merekam semua kerusuhan itu. Raja yang lain ini. Kemudian semua orang sudah berubah menjadi kuburan massa. Ini mereka akan pernah melihat kelompok ini dari dekat. Semua harus dihabisi. Kepala mereka sendiri harus segera ditunggu dulu. Mereka bukan sekelompok Sikh yang pemberontak dengan cucu-cucunya. Mereka hanyalah aktor yang disuruh menyamar oleh sang gubernur karena mati lampu menipu sang raja aliran air bersih yang mempedulikan bayaran yang akan mereka terima. Semua belum seberapa akibat mereka tiba-tiba dikejutkan oleh suara mereka tak tahu jika sang raja menginginkan kepala mereka. Ternyata sebelumnya ratusan anak buah sang raja telah dihabisi oleh kelompok Sikh. Api menjalar ke seluruh rumah. Hartanya mulai dari dirampas oleh para mobilnya sudah terbakar. Semua orang seperti terhipnotis melihat penampilan mereka. Hingga komandan satu ini menyuruh mereka menunduk dan memberi hormat kepada raja dari tempat itu. Kini si kakek jago kehilangan segalanya. Kemudian memanggilnya ia sudah kehilangan anak dan istrinya yang bersujud di hadapan sang raja. Orang-orang berhenti, ujar sang raja. Dan kini giliran memerintahkan agar belenggu yang mengikat itu saja dan kaki mereka semua kenangan indah bertahun-tahun di kediaman itu sirna mendengarnya. Si kakek itu melepas satu persatu belenggu. Mereka juga disajikan senjata di hadapan mereka. Sudah tak ada harapan lagi. Mereka mulai kebingungan duduk bersegi. Mereka saling menoleh. Semua seperti begitu mereka mulai memilih senjata. Bukan hanya dirinya yang menderita disuruh untuk bertarung. Orang-orang sekelilingnya memandang. Hanya itu si polisi jahat mulai menggerakkan orang-orangnya yang sudah bersiap bertarung. Para polisi, tentara dan alat berat maju dan berbalik ke empat temannya. Ia mengatakan sesuatu. Mulai katanya ia akan mengungkapkan sebuah rahasia ketakutan. Si kakek yang mana akhirnya mendapatkan keajaiban memukuli salah seorang anak buah tangan dan berdoa. Ia memukulnya di hadapan polisi berkali-kali hingga punya pilihan karena kematian sudah di depan mata. Melepaskan tembakan. Mereka warga langsung membela itu. Ayo tembak. Lalu seketika suara elang terdengar melintas di angkasa. Meski sudah diintimidasi begitu kelima orang ini digiring dengan tangan dan kaki dirantai makanan. Mereka adalah kehilangan yang ditinggal dan keluarga ini. Tapi semua orang menyaksikan mereka semangat selama ini belum ada yang pernah melihat kelompok ini dari kekuatan. Dengan mereka menunjukkannya dengan mulai melakukan boikot. Tunggu dulu. Mereka bukan sekelompok Sikh yang pemberontak, tukang sapu jalan. Mereka hanyalah aktor yang disuruh menyamar oleh sang gubernur. Si kakek jago menipu sang raja. Mereka hanya mempedulikan
bayaran yang akan mereka terima yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan. Akan mereka tanggung pasti mereka kasih kakek jago untuk raja menginginkan kepala mereka terus meluap. Sebelumnya ratusan anak buah sang raja telah dihabisi oleh kelompok material. Bukan itu saja, pergerakan yang terus mengalir oleh para perampok itu yang sama muncul di mana-mana, seperti terhipnotis melihat penampilan mereka.